Tak lama kemudian, Yusi kembali menemui mereka dan mengatakan kepada Ting Yu untuk tidak menyerah begitu saja dan harus tetap hidup. Karena jika ia mati, maka semua usahanya dalam menemukan Gong Muli akan sirna. Mendengarkan hal tersebut, tentu saja membuat Ting Yu kembali bersemangat. Dengan bantuan Qin Li, terlihat mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju alam manusia. Di lain tempat, terlihat ketua suku Baji dan salah satu pengawalnya mendatangi tempat pengungsian korban peperangan saat itu. Dan untuk menutupi identitas aslinya, ia pun merubah penampilannya menjadi seorang prajurit biasa. Namun kedatangannya dihadang oleh dua orang penjaga di sana dan meminta ketua suku Baji untuk tidak masuk ke dalam pengungsian tersebut. Karena ketua sekte senjata telah berpesan kepadanya untuk melarang siapa saja masuk ke tempat tersebut. Di saat ketua suku Baji ini yang hendak pergi, tiba-tiba ia mendengarkan suara yang mirip dengan anaknya, yaitu Si. Sementara itu, Qin Li, Yusi, dan Ting Yu akhirnya berhasil tiba di suku Xuantian. Melihat Ting Yu yang terluka parah, dengan cepat, Jenderal Zi meminta pasukannya untuk menyelamatkan Ting Yu. Tak lama kemudian, Yusi mengeluarkan sebuah aura yang aneh dan diikuti dengan Qin Li yang juga tiba-tiba mengeluarkan kekuatan petir yang ia dapatkan saat berada di sekte iblis kemarin. Singkatnya, tabib yang ternama di suku Xuantian mengatakan kalau Ting Yu terkena racun yang sangat sulit untuk disembuhkan, dan bahkan umurnya tidak akan bertahan lama lagi. Mendengarkan hal tersebut, dengan cepat, Jenderal Zi berniat menemui ketua suku Xuantian untuk menyampaikan masalah tersebut kepadanya. Di luar, Qin Li bertemu dengan kakek tua. Di sini Qin Li meminta bantuannya untuk menyembuhkan racun yang ada di tubuh Ting Yu. Namun kakek tua tersebut menolak permintaan darinya dan mengucapkan salam perpisahan untuk mereka karena ia akan kembali ke tempat di mana ia berasal. Namun sebelum kakek tua pergi, ia meminta Qin Li untuk mengambil ke-12 pilar batu di sekte senjata. Mendengarkan hal tersebut, tentu saja Qin Li merasa heran karena bagaimana mungkin ia mengambil pilar batu yang begitu besar. Tanpa mengatakan hal yang jelas, terlihat kakek tua itu langsung pergi meninggalkannya. Di malam harinya, Yusi mencoba untuk mengobati racun yang ada di tubuh Ting Yu. Namun siapa sangka, ia berhasil menyerap semua racun tersebut dan membuatnya merasa kalau kekuatan yang ia miliki saat ini berkaitan dengan sekte iblis. Namun ia berniat menyembunyikan masalah tersebut kepada Qin Li, sampai ia benar-benar mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Mengetahui Ting Yu telah sembuh, tentu saja hal itu membuat Jenderal Zi merasa sangat senang dan mengantarkan mereka untuk kembali ke sekte senjata. Terlihat Jenderal Zi memberikan sebuah perahu terbang kepada mereka dan mengatakan untuk berhati-hati saat berada di sekte senjata. Sementara itu, Si yang mengetahui ayahnya berada di luar berusaha untuk kabur dari sana. Ia pun berpura-pura meminta bantuan kepada pasukan yang berjaga di sana dan mengambil pakaian milik pasukan tombak darah untuk mengelabuhi ayahnya. Singkat cerita, Soyang dan Si akhirnya bertemu kembali. Tentu saja hal tersebut membuat Soyang merasa sangat senang karena bisa dipertemukan kembali dengannya. Ia pun langsung memeluknya di sana. Sesaat, Si mengatakan kalau ia selama ini berada di penampungan pengungsi korban peperangan dan semuanya itu ia lakukan demi menghindari ayahnya yang saat ini berada di sekte senjata. Karena jika ayahnya mengetahui ia masih hidup, tentu saja ayahnya akan membawanya kembali pulang dan pastinya ia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat.
会找到尸体。写的说过，一睡不醒。Tak lama kemudian, ketua suku Baji yang merupakan ayah dari si ini tiba-tiba menemui mereka. Tak ingin terjadi sesuatu hal terhadap si, terlihat Soyang langsung menyerang ketua suku Baji. Namun tindakannya hanya sia-sia. Malahan, ia harus terkena serangan dari ketua suku Baji yang membuatnya terpental di sana. Karena telah berbohong mengenai kematiannya, kini si harus menerima hukuman tersebut. Dan hukuman tersebut, si harus kehilangan jiwanya. Di lain sisi, di saat perjalanan menuju ke sekte senjata, tiba-tiba Ting Yu melihat tempat di mana Qin Li biasa berlatih ilmu petir. Mereka pun memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di sana, Qin Li menyadari kalau telah terjadi sesuatu hal di tempat tersebut. Terlihat banyak sekali kristal yang menyelimuti pilar-pilar batu di sana, dan meyakini kalau semuanya ini merupakan efek dari aura iblis yang telah menyebar ke seluruh benua Qilin. Lalu, Qin Li tiba-tiba menemukan sebuah mantra simbol di sana. Namun siapa sangka ia terkena efek dari simbol tersebut hingga membuatnya terjatuh. Qin Li yang penasaran mencoba menggunakan kekuatan petirnya untuk mencari informasi mengenai simbol tersebut. Sesaat, Qin Li mendengarkan suara seseorang yang mengatakan kalau terdapat sebuah kitab suci di dalam simbol tersebut dan hanya bisa dibuka oleh pewaris kerajaan sekte iblis. Tak lama kemudian, Yusi mencoba mendekati simbol itu. Namun siapa sangka, ia berhasil mendapatkan kitab suci itu. Ting Yu yang melihat hal tersebut, ia pun dengan cepat ingin merebut kitab itu darinya dan mengurung mereka di sana. Di sini, Ting Yu menyadari kalau Yusi merupakan pewaris dari kerajaan sekte iblis dan pantas saja Yusi bisa menyerap semua racun yang ada di dalam tubuhnya dan tidak mengalami apa-apa setelah keluar dari sekte iblis. Sedangkan sangat tidak mungkin manusia biasa tidak terkena efek apa-apa dari aura iblis. Sesaat, Yusi membenarkan semua perkataan darinya kalau selama ini ia sering mengalami hal-hal yang aneh. Bahkan, ia merasa nyaman saat berada di sekte iblis. Namun ia belum bisa memastikan apakah ia merupakan seorang pewaris dari sekte iblis atau bukan. Mendengarkan hal tersebut, akhirnya Ting Yu membebaskan mereka dan berniat mencari informasi mengenai kebenaran tersebut. Sesaat, Qin Li meminta Ting Yu untuk menyembunyikan semua masalah ini kepada ayah Ting Yu, yaitu ketua suku Xuantian. Singkatnya, sesampainya di sekte senjata, terlihat Qin Li langsung mengambil semua pilar batu di sana dan memasukkan pilar batu tersebut ke dalam cincinnya. Menyadari kedatangan Qin Li, terlihat ketua sekte senjata langsung menemuinya di sana dan meminta Qin Li untuk mengembalikan ke-12 pilar batu yang telah ia ambil. Namun di sana Qin Li menolak permintaan tersebut karena ia mengetahui kalau semua pilar batu di sana bukanlah milik mereka, melainkan milik sekte langit. Dan jika mereka masih bersikeras ingin memintai pilar itu, maka mereka harus mengalahkan dirinya terlebih dahulu. Sesaat, Ting Yu menanyakan keberadaan salah satu utusan sekte Lembah Tujuh Penangkal yang berada di sana. Lalu ketua Tombak Darah menjawab
kalau orang yang dicarinya saat ini telah tiada. Hal tersebut membuat Qin Li, Yuxi, dan Ting Yu merasa terkejut dan tidak mempercayai begitu saja semua perkataan darinya. 鸠留余之死太过离奇。 Terlihat Yuxi berniat akan menemui Zong yang berjaga di sekte lembah 7 penangkal untuk mencari informasi di sana. 你想趁机逃走，否则我就要说出真相。 Singkatnya, Ting Yu menemui ayahnya dan memberikan kitab suci itu kepadanya. Di sini Ting Yu menjelaskan kalau ia mendapatkan kitab tersebut di suku Ling. Namun Ting Yu tidak mengatakan yang sebenarnya kalau Yuxi adalah pewaris kerajaan sekte iblis. 是。朝夕。 秦烈呢？ Keesokan harinya, Ting Yu menemui Yuxi dan mengatakan kalau Master Muhai telah berhasil membuat petir hitam nirvana dan akan menggunakan petir tersebut untuk menghabisi semua pasukan sekte iblis. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan kalau ketua suku Xuantian dan ketua suku Baji akan membantu rencananya esok hari. 你会跟他们联手，一起对抗人族。 Mendengarkan hal tersebut, di malam harinya, Yuxi mendatangi kediaman Master Muhai untuk mengambil semua petir hitam nirvana. Ternyata semuanya itu adalah jebakan dari Ting Yu yang berniat mengungkap identitas asli Yuxi yang merupakan pewaris dari kerajaan sekte iblis. Di sini Yuxi menjelaskan kepada mereka semua kalau maksud dan tujuannya hanyalah ingin membuat sekte iblis dan alam manusia berdamai dan tidak ada lagi peperangan antara mereka. Maka dari itu ia berusaha menggagalkan rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh Ting Yu esok hari. Terlihat di sana Qin Li yang hendak mendekati Yuxi, tiba-tiba Ting Yu langsung menyerang mereka berdua dan meminta ketua pasukan tombak darah untuk memisahkan mereka berdua. 万象尽绝风， 秦烈，你别管我，快走！ 没那么容易。 Melihat Yuxi dalam bahaya, dengan cepat Qin Li menyelamatkannya dan membawa Yuxi pergi dari sana menggunakan kekuatan teleportasi. Sesampainya di suatu tempat, tiba-tiba sebagian tubuh Yuxi berubah menjadi warna ungu. 你为了我与人族为敌， Yuxi menjelaskan kalau semuanya ini hanya bisa terjadi di saat ia berada di dalam bahaya. Terlihat Qin Li tiba-tiba menggunakan kekuatan miliknya dan membuat sebuah hewan terbang di sana. Ternyata selama berada di sekte senjata, Qin Li telah banyak berlatih berbagai macam ilmu di sekte tersebut. Sementara itu, nenek master ritual yang menyadari adanya kemunculan pewaris dari kerajaan sekte iblis akhirnya tiba di alam manusia dan langsung memerintahkan semua pasukannya untuk mencari keberadaan pewaris dari kerajaan sekte iblis tersebut. Sementara itu dari kejauhan, terlihat pasukan suku Xuantian dan suku Baji telah bersiap menyerang mereka. Dan akhirnya pertempuran antara mereka pun terjadi. Di lain sisi, Zong beserta pasukannya mendatangi sebuah tempat penampungan dan mereka meyakini di sana terdapat seseorang yang merupakan titisan sekte iblis di sana. Dan orang tersebut adalah Yuxi yang dicari mereka selama ini.
Tak lama kemudian, Yusi dan Qinli akhirnya tiba di sana. Dan pertarungan antara mereka pun tak bisa dielakkan. 我们真的是邪族吗？ Karena terkena serangan dari Zong, akhirnya orang yang dicari oleh Yusi menghembuskan nafas terakhirnya. Tentu saja hal tersebut membuat Yusi merasa sangat marah, karena orang tersebut yang ia cari selama ini. Ia yang marah tiba-tiba mengeluarkan aura ungu yang begitu besar dan berhasil membunuh Zong di sana. Tak hanya itu, ia juga meratakan semua pemukiman warga sekte Lembah Tujuh Penangkal dan mengambil kembali kitab suci yang berada di tangan Tingyu. Setelah mendapatkan kitab tersebut, terlihat seorang master dari leluhur sekte iblis mengatakan kalau sekte iblis telah dijebak oleh sekte manusia saat melawan klan dewa, dan semuanya itu terjadi sekitar ribuan tahun yang lalu. Dan klan dewa memasukkan mereka jauh di bawah permukaan bumi. Karena tidak pernah mendapatkan cahaya matahari, akhirnya mereka secara perlahan mulai berubah menjadi seorang iblis seutuhnya hingga sampai saat ini. Kenapa? 'Singkatnya, Tingyu yang menyadari mereka dalam bahaya dengan cepat menemui mereka dan meminta Qinli untuk berpura-pura menyanderanya. Semuanya itu ia lakukan demi menyelamatkan mereka dari serangan ketua suku Xuantian dan suku Baji yang hendak membunuh mereka berdua. Dan benar saja, rencana yang mereka lakukan berhasil, karena sangat tidak mungkin ketua suku Xuantian membiarkan anaknya terkena serangan dari ketua suku Baji. Dengan bantuan pasukan sekte iblis, akhirnya mereka pun berhasil kabur dari sana. 圣女在我手上，退后！ Singkat cerita, nenek master ritual yang melihat kedatangan Yusi langsung memerintahkan semua pasukannya untuk tunduk hormat kepadanya, karena Yusi merupakan penerus dari kerajaan sekte iblis. Sesaat, Yusi mengatakan kepada mereka semua untuk kembali ke sekte iblis dan menghentikan semua peperangan antara sekte iblis dan kaum manusia. Mendengarkan perintah tersebut, terlihat nenek master ritual dan semua pasukan sekte iblis langsung menuruti permintaan darinya. Singkatnya, Qinli dan Tingyu menemui ketua suku Xuantian untuk membahas mengenai perdamaian antara sekte iblis dan kaum manusia, dan meminta ketua suku Xuantian melepaskan salah satu pasukan sekte iblis yang ditahan oleh mereka. Namun permintaan dari Qinli belum bisa dijawab saat ini karena ia harus merundingkan terlebih dahulu kepada semua sekte yang ada di benua Qilin. Mendengarkan hal tersebut, Qinli memberikan waktu kepada mereka dan meminta ketua suku Xuantian mengutus Soyang dan ketua Tombak Darah untuk menyampaikan hasil perundingan tersebut kepadanya. Setelah Qinli pergi, terlihat ketua suku Xuantian mengajak Soyang untuk berbicara empat mata dengannya. Di sana ketua suku Xuantian meminta Soyang untuk menyampaikan pesan darinya, yang dimana jika Qinli ingin membebaskan salah satu pasukan sekte iblis, maka ia harus memberikan tanaman teratai 9 daun Xuanyin yang berada di sekte iblis sebagai pertukaran antara mereka. Mengetahui hal tersebut, terlihat ketua suku Baji ternyata juga menginginkan tanaman tersebut karena hanya tanaman itu yang bisa menembus ranah kekuatan yang paling tertinggi. Ia meminta Soyang untuk mengkhianati ketua suku Xuantian dan memberikan tanaman itu kepadanya nantinya. Merasa tak ada pilihan lain, akhirnya Soyang menyetujui permintaan darinya, mengingat hanya cara itu yang bisa membuat ia dan Si kembali bersama. 快去吧！ Di lain tempat, Qinli mendatangi sekte iblis untuk menemui Yusi.
Menyadari kedatangannya, Yushi tiba-tiba masuk ke dalam alam bawah sadar Qinli dan melihat seorang anak perempuan yang berusaha menenangkan Gong Muli di sana, dan anak perempuan tersebut bernama Huan Er. Tak lama kemudian, Ting Yu menemui mereka sebagai pengganti ketua tombak darah yang tak bisa hadir saat ini. Di sana Ting Yu menjelaskan mengenai asal-usul dari Gong Muli, yang dimana Gong Muli merupakan anak dari dewa perang. Namun ia harus kehilangan ayahnya karena tewas di medan pertempuran saat melawan kaum manusia. Dan mengenai Huan Er, ia adalah sahabat kecil dari Gong Muli yang selalu setia menemaninya. Namun semenjak mereka tumbuh dewasa, Gong Muli tiba-tiba pergi meninggalkannya, dan tak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya saat ini, terkecuali kakeknya, yaitu Gong Musan. Karena sejak kecil, Gong Muli dirawat olehnya, dan tentu saja hanya Gong Musan yang mengetahui keberadaan Gong Muli saat ini. Merasa ragu dengan semua omongan dari Ting Yu, terlihat Yushi mencoba masuk ke dalam alam bawah sadar milik Ting Yu, dan ia pun melihat sesosok perempuan yang mirip dengan Huan Er. 对不起，既然不信任我，为什么要问我？ Singkatnya, Qinli dan Yushi menemui Soyang yang telah menunggunya di luar. Di sana Soyang menyampaikan pesan dari ketua suku Xuantian yang meminta Qinli untuk membawakan tanaman teratai 9 daun Xuan Yin sebagai pertukaran antara mereka. Tanpa berpikir panjang, Qinli langsung menyetujui permintaan tersebut. Sementara itu, ketua suku Xuantian mendatangi kediaman ketua suku Baji dan memberikan petir hitam nirvana kepadanya. Ternyata mereka memang berencana akan menyerang sekte iblis dan menghancurkan gerbang penghubung antara kedua alam mereka. Kembali ke Yushi, di sana ia kembali masuk ke dalam alam bawah sadar milik Qinli untuk mencari informasi mengenai mutiara spiritual yang tersegel di dalam tubuh Qinli. Namun, mutiara spiritual tersebut menolak kedatangannya dan membuat Yushi langsung sadar kembali. Meskipun hanya sekilas, namun ia berhasil melihat ada 4 orang yang menjaga segel tersebut, dan salah satunya adalah Soyang. Di sini Qinli mulai menyadari alasan kenapa Soyang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, dan menganggap kalau Soyang merupakan kunci dari semua yang ia cari saat ini. Keesokan harinya, Qinli menemui ketua suku Xuantian untuk membahas mengenai perdamaian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Terlihat, Yushi memberikan sebuah tanaman teratai 9 daun Xuan Yin kepadanya sebagai bentuk pertukaran antara mereka. Namun siapa sangka kalau semuanya ini hanyalah sebuah jebakan. Terlihat, ketua suku Xuantian, suku Baji, dan kelima sekte telah mengepung mereka di sana, dan pertarungan antara mereka pun tak bisa dielakkan. 宋盟主，你不讲信用！秦烈，快走！秦烈，杀！九阳耀日。 Tak ingin mereka lolos, akhirnya ketua suku Xuantian mengurung mereka di sana. Untung saja Qinli dan Yushi berhasil diselamatkan oleh pasukan sekte iblis yang selalu siap mati untuk mereka.